Setelah 20 tahun lebih kita nunggu, akhirnya One Piece ngasih kita jawaban yang bikin dunia geger. Episode terbaru kemarin ngasih gambaran yang makin jelas tentang sosok Joy Boy. Tapi sebenarnya siapa sih Joy Boy itu? Kenapa semua orang takut sama dia? Dan apa hubungannya sama Luffy yang sekarang berubah jadi dewa yang ketawa-ketawa waktu bertarung? Di video ini kita gali bareng identitas Joy Boy, kenapa dulu dia gagal memenuhi janji, kenapa pemerintah dunia ngelarang sejarah tentang dia, dan apakah benar Joy Boy telah kembali. Siapin minum kalian, kencangkan celana dalam, karena bahasan ini bakal berat tapi bikin merinding. Welcome to my channel, tempat dimana kita bedah teori anime, fun fact, review, secara logis tapi tetap seru. Klik like dan subscribe dulu. Banyak banget dari kalian yang cuma nonton doang tapi nggak subscribe, biar gue makin semangat dalam pembuatan konten. Kalau kalian nonton episode terbaru One Piece, kita dikasih adegan yang jelas banget. Luffy dalam mode Gear 5. Joy Boy adalah figur misterius dari abad kekosongan. Dia hidup 800 tahun lalu. Namanya muncul pertama kali melalui poneglyph yang dibaca Robin di Fishman Island. Joy Boy bukan sekedar pejuang, dia simbol kebebasan dan janji besar membebaskan dunia dari penindasan pemerintah dunia. Hampir semua poin cerita dipersiapkan balik ke Joy Boy. Kerajaan kuno, senjata kuno, poneglyph, dan Sun God Nika. Semuanya mengarah ke satu figur. Legenda menyebut Joy Boy gagal memenuhi janjinya. Banyak teori bilang dia tidak cukup kuat, dia kalah perang, atau dia dikhianati. Bahkan ada teori Joy Boy tidak mati tapi disegel. Dan karena kegagalan itu, dunia sekarang hidup dalam sistem penindasan pemerintah dunia. Ras Fishman jadi korban paling nyata karena janji migrasi ke permukaan gagal terpenuhi. Ini poin penting yang udah gue catat. Robot Wamet bilang, Joy Boy telah kembali. Gear 5 disebut-sebut dewa kebebasan. Laugh-Tale mungkin berarti final dari tragedi Joy Boy. Luffy dengan buah Nika yang dibangkitkan. Joy benar kembali itu bukan sekedar ancaman bagi Tenryubito dan pemerintah dunia. Itu berarti kehancuran sistem dunia. Karena Joy Boy bukan lagi simbol pembebasan biasa. Dia adalah musuh ideologi pemerintah. Yang menarik, pemerintahan di dunia One Piece itu kerjaannya nutupin sejarah. Segala info tentang abad kekosongan dihapus. Rakyat cuma dikasih tahu versi resmi yang pemerintah tahu. Kayak familiar nggak? Di dunia nyata juga kadang begitu. Ada sejarah yang hilang, ada kasus besar yang tiba-tiba reda, dokumen publik yang nggak dibuka, atau kebijakan yang dibuat tapi alasannya nggak pernah transparan. Terus pemerintah dunia pakai kestabilan sebagai alasan buat menekan informasi. Mirip sama alasan demi keamanan, demi ketertiban, demi persatuan. Padahal kadang itu cuma topeng biar rakyat nggak banyak nanya. Di One Piece yang tentang sistem dikasih label bahaya, dicap kriminal, teroris, atau pemberontak. Di dunia nyata juga begitu. Siapa yang bersuara keras kadang dipinggirkan, dibungkam, atau dipelintir image-nya supaya publik takut ikut-ikutan. Makanya Joy Boy itu ancaman besar. Dia bukan ancaman ke seseorang, tapi ke struktur kekuasaan yang udah lama berdiri. Sama kayak gerakan reformasi di dunia nyata. Ketika sistem terlalu timpang, rakyat akhirnya minta perubahan. Dan sekarang, Luffy dengan Gear 5 dan kehendak Joy Boy simbolnya jelas banget. Tawa melawan tekanan, kebebasan melawan penindasan, dan transparansi melawan manipulasi sejarah. One Piece kelihatan fantasi, tapi kenyataannya deket banget sama kehidupan kita hari ini. Kesimpulannya, episode terbaru One Piece membuka jalan besar bahwa Joy Boy sudah kembali lewat Revive Luffy. Apakah ini berarti perang final makin dekat? Apakah janji Joy Boy akan ditepati pada akhirnya? Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share. See you in the next video, and ciao.